Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadirin. Hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ternyata kita udah sampai di malam ke-21. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Udah punya baju baru belum? Udah punya dodol atau belum? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa dalam perkara apapun, setiap kali kita berada di akhir-akhir, maka pasti ujian itu makin berat. Waktu kita sekolah SD kelas 1, ujiannya ringan. Kalau matematika paling 2 tambah 2. Naik ke kelas 2, 3, 4, pas ketika di kelas 6, ujian makin berat. Begitupun ketika kita nanjak ke SMP, kelas 1, 2 mungkin masih gampang kita ikutin, kelas 3 makin berat. SMA pun demikian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibarat sekolah, ini Ramadan kita berada di akhir-akhir sekolah, maka pasti ujiannya makin berat. Subhanallah, sholat baru 2 rakaat, Allahu Akbar, keingetan bocah belum punya baju. Maka subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sholat di akhir-akhir Ramadan biasanya pahalanya rada gede. Kenapa? Sebab di akhir-akhir Ramadan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godaannya pun makin kuat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam min ashril awakhir, pada malam ke-10 terakhir, ini disebut dengan itqum minan nar, hari di mana Allah akan bebaskan setiap orang yang berpuasa. Orang yang malam harinya melaksanakan sholat tarawih, dia akan dapat tiket itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu, kira-kira model kita ini model neraka apa surga, ada kira-kira? Hah? Kira-kira kita neraka apa surga ada? Dari tampang-tampang nih, ya, roman-romannya mah surga, roman-romannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ditanya lagi, kira-kira banyakkan pahala apa dosa? Alhamdulillah kalau ngaku mah. Ternyata kita banyak dosanya, tapi anehnya ditanya banyak dosa ngaku, ditanya pengen surga, ternyata pengennya surga. Aneh.
dosa banyak pengennya surga. Tapi subhanallah itu umum manusia pengennya begitu. Nggak ada orang yang berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah hidup saya belangsak ya Allah. Ada yang begitu? Nggak ada yang berani. Ada subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jadikanlah hidup saya ini hidup yang susah terus. Ada nggak yang berani minta begitu? Nggak ada. Hadirnya rahmat Allah. Setiap kita jangankan yang kerja, jangankan yang kerja, yang di PT pengangguran total sekalipun pengennya punya duit banyak, bener nggak? Pengennya punya kendaraan mewah, bener nggak? Pengennya punya rumah megah, bener nggak? Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah tahu betul keinginan manusia itu. Allah itu maha tahu. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu bahkan tahu dalam hati kita, di dalam dada kita apa yang kita inginkan. Allah tahu. Allah tahu dosa kita banyak. Allah juga tahu yang banyak punya dosa pada pengen masuk surga. Benar enggak? Allah tahu itu. Subhanallah, saking sayangnya Allah, Allah gampangin hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah gampangin setiap kita biar dosa ada, tapi subhanallah gampang dihapus dosanya oleh Allah. Nih malam terakhir fi ashril awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Allah gampang hapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau malam ini kita sholat 8 rakaat sholat tarawih, ini pahalanya sama dengan 8.000 rakaat. Luar biasa. Besok udah mau tarawih lagi dah. Udah ribuan enggak? Subhanallah. Jadi hadis subhanallah. Malam ini kita sedekah 100 rupiah itu sama nilainya dengan 100.000. Yang hari ini sedekah 100.000 rupiah, ada apa enggak kira-kira? Jadi kotak amal lewat tuh, cepat bener tuh kotak amal lewat. Ya subhanahu wa ta'ala. Dikalikan 100.000 berarti insya Allah pahalanya sama seperti dia dapat pahala 1.000.000. Ini hadis subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Ramadan itu segalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman, pakai iman puasanya, wahtisaban, ikhlas dia semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dosa kita banyak pasti. Sering kali ngomongin orang, iya, memfitnah orang, benar. Sering kali kita jelek-jelekin tetangga, gue banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kita bertumpuk-tumpuk itu subhanallah. Asal puasanya pakai iman, puasanya pakai ikhlas, maghrib sampai bukan cuman haus yang hilang, bukan cuman lapar yang hilang, tetapi dosa Allah rontokin ketika seseorang berbuka subhanallah. Syaratnya cuma 2, iman, ikhlas. Mana orang yang puasanya pakai iman, senang bawaannya. Orang kalau puasanya pakai iman, mau bagaimana juga udah enjoy aja. Walaupun sahur dibang pakai rendang, udah enak aja. Ya subhanahu wa ta'ala. Orang kalau pakai iman udah enjoy terus, nggak ngeluh ya. Ya subhanahu wa ta'ala. Meskipun bukannya cuma pakai kolak, campur, apalagi banyak terbaiknya. Itu subhanallah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau beriman, dia puasanya pakai iman, tidak ada ngeluh dalam hidupnya. Kan ada orang yang puasanya pakai iman. Mana orang yang puasanya nggak pakai iman? Kalau dikasih hujan dia sewa, dikasih panas mungkinan sewa, ya panas lagi. Dikasih hujan mulu kan? Ya Allah, ya Allah. Nggak ada senangnya orang puasa tanpa iman itu subhanahu wa ta'ala. Kelihatan
orang yang puasanya pakai iman, yang ditungguin cuma maghrib doang. Subhanallah. Kalau mau maghrib teman elok agak maghrib itu sampai begitu kan, subhanallah. Itu bukannya Quran waktu mau maghrib yang dipegang itu bukan Quran remote. CTV ajan kali belum, Antv kali duluan belum juga. Ya, Indosiar kali duluan ternyata belum juga. Sama padahal mah di Indonesia juga. Ya, mau dia pakai apa ajannya sama serempak subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pakai iman puasanya, dia hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengisi Ramadannya, mengisi puasanya dengan banyak ibadah. Syukur nih, satu hari dia pegang tasbih, syukur minimal satu hari dia baca istighfar 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kira-kira 100 kebanyakan 300. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau 300 masih kebanyakan 500. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau 500 juga masih kebanyakan 1000. Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak sanggup juga paling tidak habis tiap sholat selesai 3 kali baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau malam harinya, siang harinya dia sudah berpuasa, diampuni dosanya oleh Allah, maka Nabi sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam harinya dia mendirikan salat tarawih. Subhanallah, salat tarawihnya pakai iman. Orang kalau salat tarawihnya pakai iman nggak bakal milih imam. Ini kan ada orang yang sholat tarawihnya nggak pakai imam, pas imamnya rada lama ya, dia lagi lama benar. Ya Allah ya Rabb subhanahu wa ta'ala, dia nggak peduli imamnya mau cepet kek, mau lama kek, dia tetap enjoy ngikutinnya. Subhanallah. Bahkan ketika imam wailil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yang pakai iman, gua nggak takut mah, lanjut. Tuhan subhanahu wa ta'ala. Nggak takut yang pakai ayat-ayat panjang, ada subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang biasanya kita baca alhaqumut takatsur, tahu-tahu bacanya rada lain, rada panjang dikit, pasti hati sewot, ya lama lagi. Ya Allah hadirnya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah sholat tarawihnya lama, ada ceramahnya juga lagi, makin lama aja urusan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ashril awakhir, di malam terakhir bulan Ramadan, ayo isi dengan banyak-banyak kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab ini malam yang ke-10 atau malam-malam terakhir adalah malam menentukan apakah kita tergolong orang yang sukses dengan Ramadannya atau bahkan kita orang yang rugi dari Ramadan kita. Siapa orang yang sukses dengan Ramadannya? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Orang yang sukses adalah orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus takwa? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini adalah manusia makhluk yang mulia. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah itu muliakan manusia. Manusia itu subhanallah, dari sejak kita dalam kandungan sudah dimuliakan. Maka subhanallah, bahkan sebelum dalam kandungan, waktu bikin anaknya aja caranya udah beda sama binatang. Ada subhanahu wa ta'ala. Enggak sembarangan bikin di mana aja, enggak. Manusia beda dengan makhluk yang lain. Subhanallah, lahirnya beranaknya pun nggak kayak binatang. Lihat kucing gimana gue jadi itu kucing beranak, kambing gimana aja jadi itu beranaknya. Tapi subhanallah, manusia ini makhluk mulia, dia beranak di tempat yang mulia juga. Anaknya lahir dimuliakan, subhanallah. Terus bahkan sampai ke seorang dipanggil oleh Allah
meninggal dunia itu diurusnya dengan urusan yang mulia. Subhanallah. Dikafankan dan dimandikan. Ya, nggak boleh mandi sendiri itu mayat, harus dimandiin. Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai mayat mandi sendiri, itu sekampung pada pergi. Subhanahu wa ta'ala. Pada takut. Ya, yang kedua, selesai dimandiin, dibungkus, dikafankan. Saking mulianya manusia, dibungkusnya nggak sembarangan, nggak dibungkus kayak permen, nggak dibungkus kayak lontong, enggak. Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dibungkus kayak lengkap diikat-ikat begitu, enggak. Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini makhluk mulia. Selesai dikafankan, disolatin. Selesai disolatin, dikuburnya subhanallah sesuai aturan. Mentang-mentang ini dibang orang yang udah mati, nggak ada manusia yang dikuburin berdiri. Subhanahu wa ta'ala, udah berdiriin aja biar muat sama yang lain. Enggak. Emang diangkat pakai didiriin. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu manusia dimuliakan. Hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, mulia, sebab dikasih hawa nafsu dan dikasih akal. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia itu semuanya hakikatnya mulia. Namun ada yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Hadirin yang dirahmati Allah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau ingin menjadi orang yang lebih mulia dari orang lain, maka takwa sebagai jawabannya. Orang yang makin takwa kepada Allah, maka makin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mulia, Allah akan muliakan dia. Manusia-manusia yang lain akan memuliakannya. Nanti dia ditempatkan di tempat yang mulia. Dia akan bersama Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya puasa yang Allah perintah ini orang yang lulus berarti dia membedakan dirinya dengan manusia yang lainnya. Lulus dia, mulia dia. Enggak lulus dia, maka biasa dia seperti manusia pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan banyak manusia yang ketika dia tidak lulus, dia makin redup kemuliaannya, makin hilang imannya, makin besar hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini syarrum minal bahaim, bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Manusia yang makin mulia, khairum minal malaika, lebih baik daripada malaikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 10 hari terakhir, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar bisa istiqamah dengan berbagai ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ibadah yang telah kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima, Allah diberikan kepada kita balasan berupa pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ijabah doa-doa kita. Janji Allah, orang yang sejak malam ini dia isi Ramadannya dengan banyak ibadah, yaj'al lahu makhraja, urusan dunianya adalah urusan Allah. Malam ini ketika seseorang berniat untuk totalitas beribadah semata-mata karena Allah, maka urusan lebarannya, dodolnya, kuenya, baju barunya buat anak-anaknya, kebutuhan kehidupannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah saya, mohon maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum